Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan sehat walafiat. Bertemu kembali bersama saya, Irwan Putra dari Irwantra Media. Hari ini hari Senin tanggal 31 Mei tahun 2021. Besok kita akan memasuki tanggal 1 Juni tahun 2021. Kita akan coba mendiskusikan hari lahir Pancasila 1 Juni, kenapa bisa ditetapkan sebagai hari libur nasional. Istilah yang merujuk pada 5 pilar yang menjadi dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu pertama kali dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945. Nama Pancasila itu dikemukakan oleh founding father kita, yaitu Insinyur Soekarno ketika berpidato dalam rangkaian sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Nah, ketika berpidato pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945 itulah Bung Karno mengemukakan 5 konsep untuk dijadikan sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi 5 konsep itu adalah kebangsaan, internasionalisme, permusyawaratan, kesejahteraan, dan ketuhanan. Intinya 5 itu, kemudian nanti ada diskusi lanjutannya, kemudian kita kenal seperti Pancasila yang sekarang. Hari kelahiran Pancasila itu kini diperingati setiap tanggal 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila. Akan tetapi peringatan hari bersejarah itu pada masa lalu tidak diperingati, terlebih-lebih lagi pada periode 1965-66, di mana peristiwa itu juga akhirnya menandai kelahiran pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Pemerintah Orde Baru justru lebih memberikan perhatian kepada peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober sebagai pengingat bahwa gerakan 30 September 1965 adalah sebagai gerakan yang merongrong kewibawaan Pancasila. Hari lahir Pancasila sebelum menjadi sebuah hari nasional, bahkan hari itu diperingati bukan sebagai hari lahir Pancasila, melainkan peringatan pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Kemudian diusulkan sebagai hari nasional pada kepemimpinan Presiden SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Tanggal 1 Juni diusulkan untuk kembali dijadikan sebagai hari nasional sekaligus diperingati setiap tahun. Usulan itu disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri yang merupakan presiden kelima Indonesia dan juga putri Bung Karno. Presiden SBY sebelumnya pernah berjanji akan memenuhi usulan itu, namun sampai akhir masa tugas Presiden SBY, peringatan 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila belum juga sempat terwujud. Nah, akhirnya seperti sekarang mulai diperingati. Usulan untuk kembali memperingati tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila sekaligus hari nasional dimulai oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2017. Karena apa? 1 Juni tahun 2016 Jokowi mengumumkan bahwa 1 Juni diputuskan sebagai hari lahir Pancasila. Tidak hanya itu, melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016, mulai tahun 2017 tanggal 1 Juni juga ditetapkan sebagai hari libur nasional. Penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan hari libur nasional disampaikan Presiden Jokowi dalam peringatan pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Bandung, Jawa Barat. Maka dengan mengucapkan syukur kepada Allah dan bismillah, dengan keputusan Presiden tanggal 1 Juni ditetapkan untuk diliburkan dan diperingati sebagai hari lahir Pancasila, kata Jokowi disambut tepuk tangan para hadirin ketika itu. Kira-kira seperti itulah sekelumit yang kita baca dan kita ketahui tentang asal muasal kenapa tanggal 1 Juni kemudian ditetapkan sebagai hari libur nasional dan ditetapkan sebagai hari kelahiran Pancasila. Nah, jadi teman-teman semua, sahabat semua, sekarang tugas kita di hari kelahiran Pancasila ini bagaimana terus menginternalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di antara kita semua, di mana kita hidup di tengah keberagaman yang sangat luar biasa.
keragaman bahasa, keragaman suku, keragaman agama. Bahwa Indonesia itu menghimpun begitu banyak keragaman, berbeda dengan bangsa-bangsa lain di benua Eropa dan Amerika. Inilah yang merupakan satu kekuatan bagi kita. Keberagaman ini mari kita jadikan sebagai kekuatan, terus saling hormat menghormati, mempererat persatuan di momentum Hari Kelahiran Pancasila sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama-sama. Demikian sahabat semua, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.